Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Achmat Najhan, NIM D1A1200048, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan memaparkan materi tentang strategi generik Porter. Menurut Michel Porter, ada 3 landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Porter menamakan ketiganya strategi umum. Strategi generik, keunggulan biaya, menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga. Diferensiasi adalah strategi dengan tujuan membuat produk yang menyediakan jasa dianggap unik di seluruh industri dan ditujukan kepada konsumen yang tidak terlalu peduli dengan perubahan harga. Fokus berarti membuat produk dan menyediakan jasa yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok kecil konsumen. Strategi potret masyarakat, adanya penataan organisasi, prosedur pengendalian sistem intensif yang berbeda. Perusahaan besar dengan akses sumber daya yang besar biasanya bersaing dengan landasan keunggulan biaya dan atau tidak diferensiasi, sedangkan perusahaan kecil sering bersaing dengan landasan fokus. Potret menekankan pentingnya perencanaan strategi melakukan analisis biaya manfaat untuk mengevaluasi berbagai peluang, diantaranya unit-unit bisnis yang sudah ada dan unit bisnis yang potensial dalam perusahaan. Berbagai aktivitas dan sumber daya dapat meningkatkan keunggulan kompetitif karena dengan demikian biaya berkurang dan diferensiasi meningkat. Selain itu, Porter juga menekankan perlunya perusahaan mengalihkan keterampilan dan keahlian di antara unit bisnis otonomi secara efektif agar memperoleh keunggulan kompetitif. Poin pertama, latar belakang munculnya strategi generik. Formulasi strategi bisnis melibatkan pengambilan keputusan pada tingkat divisi atau tingkat unit bisnis. Strategi ini harus konsisten dengan strategi bisnis keseluruhan yang dikhususkan untuk line of business tersebut. Salah satu pendekatan yang berguna untuk perumusan strategi bisnis adalah analisis kompetitif dari Michel Porter. Analisis tersebut sesungguhnya didasarkan pada analisis terhadap 5 kekuatan kompetitif, yaitu ancaman, persaingan baru, kekuatan, tawar-menawar, dan pemasok. Kekuatan tawar-menawar dari pembeli, ancaman produk pengganti, serta persaing antara perusahaan yang sudah ada di dalam industri. Gabungan dari kelima kekuatan inilah yang sesungguhnya menentukan laba akhir dari suatu industri. Penghalang masuk, penentu persaingan, penentu kekuatan pemasok, penentu ancaman produk pengganti, penentu kekuatan pembeli, penentu posisi tawar kepekaan harga, skala, diferensiasi produk, identitas merek, biaya peralihan, kebutuhan modal, akses ke distribusi, keunggulan biaya absolut, kurva penjualan, akses kemasukan yang perlu, desain produk biaya rendah, kebijakan pemerintah, pembalasan yang sudah diduga, perkembangan industri, biaya tetap, kelebihan kepastian intermiten, diferensia produk, identitas merek, biaya peralihan,
konsentrasi atau keseimbangan, kekomplekan informasi, keragaman persaing, taruhan perusahaan, kekuatan pertawaan, diferensiasi masukan, biaya peralihan dari pemasok dan perusahaan dalam industri, dampak masuk pada biaya atau diferensiasi, ancaman integrasi ke depan yang berhubungan dengan ancaman integrasi ke belakang oleh perusahaan dalam industri, kinerja harga relatif dan pengganti, biaya peralihan, kecondongan pembeli terhadap produk pengganti, konsentrasi pembeli versus konsentrasi perusahaan, volume pembeli, biaya peralihan pembeli yang berhubungan dengan biaya peralihan perusahaan, informasi pembeli, kemampuan untuk integrasi ke belakang, produk pengganti, harga atau total pembeli, diferensiasi produk, identitas merek, dampak pada mutu atau kinerja, keuntungan pembeli, dan intensif atau pengambilan keputusan. Landasan strategi generik. Berdasarkan analisis kompetitif, Porter menyatakan bahwa walaupun suatu perusahaan memiliki banyak kekuatan dan kelemahan dalam berhadapan dengan para pesaing, terdapat dua jenis dasar keunggulan kompetitif yang dapat dimiliki oleh suatu perusahaan, yaitu biaya rendah dan diferensiasi yang sangat ditentukan oleh struktur industri. Kedua, dihasilkan dari kemampuan perusahaan dalam mengulangi kelima kekuatan dengan lebih baik dibandingkan pesaingnya. Untuk kepentingan inilah, maka Porter kemudian menyarankan 3 strategi yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan, yaitu strategi keunggulan biaya, overall cost leadership, diferensiasi, differentiation, dan fokus, yang disebutnya sebagai strategi generik. Strategi fokus terdiri dari 2 varian, yaitu fokus biaya dan fokus diferensi. Keunggulan biaya. Keunggulan biaya merupakan strategi yang paling jelas dari ketiga strategi generik. Dengan konsep ini, perusahaan bersaing menjadi produsen berbiaya rendah di dalam industrinya. Sumber keunggulan biaya bervariasi dan bergantung pada struktur industri. Produsen berbiaya rendah harus menemukan dan mengeksploitasikan semua sumber keunggulan biaya. Apabila perusahaan dapat mencapai dan mempertahankan keseluruhan keunggulan biaya, maka perusahaan akan menjadi perusahaan berkinerja tinggi di dalam industrinya, asalkan perusahaan dapat menguasai harga pada rata-rata industri. Strategi keunggulan biaya yang sukses biasanya mewarnai seluruh hal yang dalam perusahaan, terbukti dari efisiensi yang tinggi, biaya overhead yang rendah, kebocoran yang kecil, tidak toleran terhadap pemborosan, penyaringan ketat terhadap permintaan anggaran, rentang kendali yang lebar. Penghargaan dikaitkan dengan pengurangan biaya yang partisipasinya karyawan yang luas dalam usaha pengendalian biaya. Beberapa contoh perusahaan yang terkenal strategi keunggulan biaya adalah Walmart, Big, Miss-Doll, Buck & Dockers, Lincoln Electric, dan Brick & Stratton.
Diferensiasi. Dalam strategi diferensiasi, perusahaan berusaha menjadi unik dalam industrinya pada berbagai dimensi yang secara umum dihargai oleh pembeli. Cara melakukan diferensi berbagai untuk setiap industri didiferensikan dapat didasarkan pada produk itu sendiri. Sistem penyerangan produk yang dipergunakan untuk menjual pendekatan pemasaran. Dua faktor lain perusahaan yang dapat mencapai dan mempertahankan diferensinya akan menjadi perusahaan berkinerja tinggi dalam industrinya. Logika dan strategi diferensi mengharuskan perusahaan memiliki atribut untuk mendiferensiasikan diri secara berbeda dengan atribut pesaingnya. Strategi diferensiasi yang berhasil memungkinkan perusahaan menetapkan harga lebih tinggi untuk produknya yang memperoleh loyalitas pelanggan karena konsumen bisa begitu terikat dengan fitur-fitur diferensiasi. Fitur-fitur yang membedakan produk suatu perusahaan bisa mencakup pelayanan yang sangat unggul, ketersediaan suku cadang, desain teknis, kinerja produk, umur manfaat produk, hemat bahan bakar atau kemudahan pengguna. Fokus berbeda dengan strategi lain karena menekankan pilihan akan cukupan bersaing yang sempit dalam suatu industri dengan mengoptimalkan strategi untuk segmen pasar. Pengatur strategi fokus berusaha untuk mencapai keunggulan bersaing di dalam segmen sasar walaupun tidak memiliki keunggulan bersaing secara keseluruhan. Strategi fokus memiliki dua varian. Dalam fokus biaya, perusahaan mengusahakan keunggulan biaya dan segmen sasarannya, sedangkan dalam fokus diferensiasi perusahaan menggunakan diferensi dalam segmen sasarannya. Apabila perusahaan dapat mencapai keunggulan biaya yang dapat dipertahankan atau diferensiasi fokus diferensiasi dalam segmennya dan segmen tersebut menarik secara struktur, maka penganut strategi fokus akan menjadi perusahaan yang berkinerja tinggi dalam industrinya.